berjaya. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan Korporasi Usaha Tani (PKU) Gapoktan Marga Jaya di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Senin 14 September 2020. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Insinyur Bani Prianto, didampingi Kasih Kerawanan Pangan Ratna Gustin saat ditemui di lokasi pemantauan, menjelaskan PKU merupakan pengembangan korporasi usaha tani daerah rawan pangan untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan. Kegiatan pembinaan ini dilakukan untuk mewujudkan petani berjaya, rakyat Lampung berjaya sesuai visi misi Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Lampung Ibu Husnunia Halim. Saya sedang berada di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Ini saya berada di kelompoknya Sukses Bersama. Kelompok Sukses Bersama itu adalah salah satu dari korporasi pengembangan usaha tani. Jadi korporasi pengembangan usaha tani itu terdiri dari 5 kelompok dengan berbagai spesialisasi budidaya. Ada yang cabai, kebetulan yang di area sini adalah singkong yang kelompok Sukses Bersama. Ada 4 lagi itu ada cabai, kemudian ada jagung, kemudian di sini singkong. Nah, ini nanti 5 kelompok digabung menjadi satu untuk satu korporasi pengolahan pangan. Jadi inilah salah satu perhatian kita, bagaimana kita menciptakan atau kita membuat satu desain untuk pengembangan usaha tani secara bisnis. Jadi ini tujuannya adalah untuk supaya petani dapat menikmati hasil nilai tambah yang lebih, tidak hanya sekedar budidaya dijual basah, tetapi ini diolah menjadi varian-varian makanan-makanan yang banyak digemari oleh masyarakat. Ini berasal dari pangan lokal, dan ini kita harapkan dengan varian-varian ini dengan kemasan yang bagus, dengan cita rasa yang enak sesuai dengan selera konsumen, maka ini diharapkan akan laku di pasaran, dan ini kita harapkan akan menambah nilai tambah di petani. Dan inilah salah satu perhatian kita setelah pemerintah terhadir di tengah-tengah masyarakat melalui program-programnya. Di antaranya salah satu adalah program pengembangan korporasi usaha tani. Ini adalah salah satu lahan daripada 5 kelompok tani. Salah satunya ini luasannya sekitar kurang lebih antara 6 sampai 7 hektar. Dan ini nanti setelah ini akan dirotasi dengan pengembangan jagung. Jadi setiap tahun itu kita kembangkan. Jadi misalnya kalau tahun ini 1 hektar, tahun depan tambah 1 hektar lagi 2 hektar. Terus tahun depan lagi tambah 1 lagi, jadi 3 hektar. Jadi semakin tahun itu luasannya semakin bertambah, dan itu yang akan menyuplai kepada pengolahan pangannya. Jadi kita punya satu wadah pengolahan pangan. Jadi 5 kelompok tani ini diwadahi dalam satu wadah usaha bersama, yaitu pengolahan pangan. Jadi ada nanti produknya yang sudah kita keluarkan itu, yang sudah dikeluarkan oleh kelompok itu adalah ada marning jagung, ada emping jagung, ada keripik singkong. Terus kemudian, dan di sini keripik singkongnya khas karena memang ini keripik singkongnya singkong mentega, yang memang singkongnya warnanya kuning, dan itu memang banyak dimari oleh konsumen yang singkongnya kuning. Ini mempunyai ciri khas tersendiri dari sisi rasanya, sehingga kita harapkan ini juga akan mampu mendongkrak pendapatan daripada petani. Sementara itu, Hasan Basri, pengelola usaha marning dan emping jagung yang sudah berjalan 2 tahun ini, mengaku berterima kasih telah menjadi binaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung. Hal senada disampaikan Farihin yang selama ini mengelola keripik singkong. Ia mengaku merasa sangat terharu atas perhatian dari pemerintah daerah. Dari hasil usaha tersebut, ia telah merasakan dampak yang signifikan bagi perekonomian keluarganya. Nama saya Hasan Basri dari Program Tingkat Usaha Gabungan Korporasi Marga Jaya, Desa Marga Catur, Kecamatan
Ramadan. Jadi saya sebagai pengelola Marning Emping. Jadi pada hari ini saya menerangkan kepada saudara untuk meninjau lokasi daripada pengelolaan dari PKU Marga Jaya. Jadi inilah suatu pekerjaan kami pengelolaan daripada Marning untuk dikembangkan di kelak nanti. Per produksi itu 20 kilo. Jadi memakan waktu 3 hari. 3 hari. Satu hari satu malam untuk rebus, terus rendam, rebus lagi, jemur 2 hari. Baru bisa diproses untuk digoreng. Bahannya dari mana, Pak? Bahannya dari kelompok. Dari kelompoknya. Jadi saya sebagai kelompok tani sinar usaha, ialah ketua kelompoknya untuk tanam jagung. Inilah hasil daripada anggota kami dari kelompok sinar usaha. Dari hasil tanam sendiri gitu ya? Tanam sendiri. Mereka akan Alhamdulillah tanggapan kami dari penyuluh atau pendamping pertanian, kami didampingi setiap seminggu sekali ditengok, terus ada pertemuan 1 bulan sekali. Mulai itulah kami bisa untuk berkembang. Harapan kami sebagai pengelola daripada PKU Marga Jaya, harapan kami adalah supaya bagaimana di PKU Marga Jaya Desa Marga Catur untuk kedepannya meningkat. Perkenalkan, nama saya Bapak Farihin. Kami Gapoktan Marga Catur, Kabupaten Marga Jaya. Dan kami di pengolahan saya di pengolahan di keripik singkong, bisa kelihatan di belakang ini. Dan ya mungkin masih kapasitas saya masih kecil-kecilan, sampai volume yang banyak sampai ke mana-mana itu belum, masih di kisaran 1 kintal atau 1,5 kintal per hari. pemasaran di mana nih, Pak? Pemasaran masih di lokal aja, di wilayah Lampung Selatan. Dikemasnya seperti apa, Pak? Dikemas kami pakai plastik yang transparan itu ya, seperti biasa. Dan mungkin isinya itu hanya 2 on. Berapa harganya itu kalau 2? Per on itu yang 1 on apa 2 on sih, Bu? 150 gram. 150 gram ya? Itu yang 5 ribuan. Ya, dijual kami 5 ribuan. 5 ribuan ya. Jadi kalau dibungkus semua ada berapa per hari? Bisa produksi berapa bungkus? Gitu? Sekitar di 100 bungkusan lah. 100 bungkusan ya? Bungkus. Apa yang membedakan keripik Bapak dengan keripik yang lain? Keripik kami jelas beda ya. Kami dengan keripik dengan singkong mentega. Singkong mentega dengan warna yang kontras, warnanya kuning. Dan untuk rasa original kita nggak perlu pewarna kuning atau pewarna apapun. Jadi memang asli warna kuning itu dari warna singkongnya. Itu dari pemerintah perhatiannya seperti apa? Dari pemerintah, kalau saya bilang bagus banget lah ya, support kami. Sampai saya nggak enak, dibantu terus kami didampingi, dibantu dari permodalan, pemasaran dan sebagainya lah. Jadi Pak menjelaskan ini yang buat ngerajang itu ada kendala sekarang pakai manual. Jadi harapannya apa sih buat pemerintah? Ya, mesin perajang kami masih mengalami sedikit kendala di pisaunya itu agak rewel, dia agak lentur mungkin. Dan harapan kami ya nggak muluk-muluk, mesin bisa dipakai dengan maksimal dan tentunya dengan pengaman ya. Kayaknya pengamannya agak kurang. Udah itu aja kayaknya, Pak. Jadi ada perlu bantuan alat yang lebih canggih dari ini ya, Pak ya? Pak, itu kalau saya mah terlalu ini ya, terlalu berlebihan. Saya mau. Tapi kan ditawarin tadi. Tawarin mau nggak? Saya maksimalin ini dulu. Mungkin kalau saya udah mentok, ya bisalah. Mau aja. Udah berapa lama nih, Pak? Usahain. Usaha ini udah ada
2 tahunan lah ya. 2 tahun Pak ya. Jadi apa yang udah didapat tuh? Udah mungkin keuntungan kita yang secara finansial ya. Yang didapat paling kelas kita kan masih di 1 kintal 2 kintal ya, paling untuk anak sekolah, kebutuhan sehari-hari Pak. Jadi dari hasil keripik itu bisa menyekolahkan anak gitu Ya, ya. begitulah. Oke.